Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang terbilang sangat memprihatinkan, di mana kejadian itu terjadi kepada sepasang suami istri yang sedang terjebak pada jalan yang sesat. Sebab mereka berdua memilih untuk membinasakan tetangganya hanya demi untuk mendapatkan Norky Boy. Si tetangga tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Dia mengalami luka jeratan yang cukup parah pada bagian kaki kanan serta tempurung kepalanya. Dan mulut dari korban juga tersumpal oleh selang air hingga membuatnya kehabisan oksigen. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa sepasang suami istri itu ternyata sudah berada di tahap kecanduan karena barang-barang terlarang. Mereka berniat masuk ke rumah tetangga karena desakan ekonomi yang sudah habis tak bersisa. Pada awalnya mereka berdua hanya akan mengambil sedikit emas dan perhiasan milik korban. Namun tidak disangka wanita 50 tahun itu malah melakukan perlawanan yang cukup sengit. Dan hal itu membuat si suami mengaku tidak punya pilihan selain melakukan pembinasaan agar dia bisa selamat. Hingga pasca selesai menyelesaikan misinya, keduanya kemudian pergi untuk menjual 10 gram harta milik korban dan uang hasilnya tersebut kemudian dibelikan obat-obatan yang terlarang. Mereka berdua berpesta sebelum akhirnya ditangkap dalam keadaan yang sedang berhalusinasi tingkat tinggi. Sebuah kisah yang cukup memilukan dari dampak atas pergaulan yang tidak jelas. Si istri ikut-ikutan menjadi korban karena imamnya tidak punya iman pada lakonan rumah tangganya. Mereka berdua terjebak pada narkoboy yang sangat mengkhawatirkan dan epeknya adalah masalah ekonomi serta berhutang sana-sini hingga berakhir menjadi seorang pencuri. Lalu bagaimana kisah selengkapnya dari peristiwa yang memilukan tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di kehidupan kita maupun keluarga terdekat kita. Sepasang suami dan istri yang menjadi pemeran antagonis itu masing-masing bernama Siska Yanti Pasaribu yang berusia sekitar 20 tahun. Sementara suaminya bernama Aben Ejar Sinaga yang berusia sekitar 27 tahun. Mereka tinggal di desa Silomboyah di Kecamatan Siempat Nempuh Hulu di Kabupaten Dairi di Provinsi Sumatera Utara. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa keduanya ternyata baru melangsungkan pernikahan sejak beberapa bulan yang lalu. Mereka berpacaran sudah hampir 2 tahun dan memilih untuk membangun biduk rumah tangga di sekitar awal bulan Januari. Siska Yanti Pasaribu adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Dia memilih Sinaga untuk menjadi suaminya karena ada kesamaan mengenai hobi dan kebiasaan. Mereka pertama kali juga bertemu di sebuah pesta yang diadakan di rumah temannya. Sayangnya kesamaan di antara keduanya ternyata mengarah ke hal yang negatif sebab lingkungan yang sesat nyatanya membawa mereka pada perilaku yang kebablasan. Terlebih hal itu terjadi kepada Sinaga yang sudah sejak lama berkutat pada perbuatan yang menyimpang. Pria itu ternyata sudah terjebak pada lingkaran setan dari butiran-butiran narkoboy yang membelenggu. Di sepanjang hari dia bahkan tidak pernah melewatkan untuk mengkonsumsinya, hasil yang didapat dirasa enak membuatnya menjadi kecanduan. Pada situasi ini Siska sebenarnya mengetahui mengenai apa yang sedang dihadapi oleh suaminya. Bahkan sejak sebelum menikah dia memang mengenal Sinaga berada di lingkungan tersebut. Hingga lama-kelamaan dia malah ikut terjerumus pada lubang yang sama. Niat awal coba-coba karena merasa penasaran, malah keenakan dan sulit untuk melepaskan. Di sini rutinitas dari sepasang suami istri itu kemudian menjadi tidak tahu arah. Pernikahan yang dianggap sakral malah semakin menyatukan mereka pada lubang kemaksiatan. Dan hal tersebut juga menjadi penghalang untuk Sinaga bisa bekerja sebab dia di setiap hari selalu berada pada halusinasi tingkat tinggi dan membuatnya menjadi lupa diri. Tugasnya sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah kemudian tidak dia pedulikan. Pada beberapa bulan pasca menikah Siskalah yang ternyata menjadi penopang kehidupan mereka. Dia sempat bekerja di salah satu rumah makan milik kerabat dekatnya.
Namun hanya bertahan kurang dari 2 bulan sebab terjadi perselisihan paham. Wanita 20 tahun itu kerap sekali emosi setelah mengkonsumsi barang-barang haram. Dan ketika dia dibentak sedikit saja karena pekerjaannya dianggap salah, Siska Pasaribu malah melawan balik hingga akhirnya dipecat secara tidak hormat. Pada 3 bulan belakangan ini kehidupan yang dijalani oleh Siska dan Sinaga terbilang cukup mengkhawatirkan. Mereka berdua tinggal di sebuah kamar kontrakan dengan alas tidur seadanya. Barang-barang elektronik juga sudah dijual semua demi bisa membeli nirkoboy. Mereka seolah mengorbankan semuanya demi hasrat yang tak ternilai di kepala, padahal di satu sisi mereka juga menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang salah dan lama-kelamaan akan menghancurkan mereka dari dalam. Hingga tiba pada situasi atas puncak dari ketidakpunyaan uang tetapi kondisi sedang tinggi-tingginya, di mana Sinaga kemudian memilih untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya. Di sana dia berniat untuk meminta uang dan bantuan karena banyak rentenir yang datang menagih hutang. Sayangnya, sesampainya dia di sana, raut wajah dari sang ibu menampakkan kemurungan dan ketidaksukaan. Dia kemungkinan menyadari bahwa putranya datang hendak membawa beban. Dan ibu yang berusia 5 tahunan itu juga sedang dalam kondisi yang paceklik. Ketika itu Sinaga kemudian mengurungkan niatnya untuk meminta uang. Di sana dia melihat beberapa barang di rumah yang mungkin bisa dijual untuk menyambung hidup. Namun nampaknya semua barang sudah kosong dan tidak ada benda yang bernilai berharga. Hingga pada lamunannya Sinaga kemudian baru tersadar mengenai kondisi dari tetangga di sebelah rumahnya yang hidup berkecukupan. Dia adalah wanita yang berusia 40 tahunan dan belum memiliki pasangan. Dari sanalah Sinaga mengaku bahwa dia terlintas untuk masuk ke dalam rumahnya. Terlebih dia baru mengingat bahwa ibu tetangga itu kemarin lalu sempat memakai perhiasan geleng di tangannya. Dan hal itu menambah ketertarikan Sinaga untuk benar-benar melancarkan aksinya. Dalam pengakuan yang disampaikan oleh pria 27 tahun itu di hadapan petugas kepolisian, di sana dia kemudian mempersiapkan seutas tali serta beberapa alat pendukung lainnya. Kejadian ini terjadi diperkirakan pada jam 11 malam di tanggal 12 di bulan Desember, di mana saat itu Sinaga datang ke rumah si tetangga seorang diri. Dengan bermodalkan keberanian serta ambisi untuk segera mendapatkan uang, Sinaga selanjutnya mencongkel jendela dan masuk melalui lubang ventilasi tersebut. Ketika itu secara kebetulan di kampungnya sedang sepi dan Sinaga secara leluasa melancarkan aksinya. Rumah dari si tetangga juga dalam keadaan gelap dan dia mencoba untuk masuk langsung ke dalam kamarnya. Hingga akhirnya dia menemukan bahwa mangsanya sedang tertidur pulas. Pada mulanya dia mau langsung mengambil sebuah benda yang ada di meja rias. Namun hal itu diurungkannya karena si ibu tetangga tampak menggerakkan tubuhnya. Di sini Sinaga sempat bingung untuk melanjutkan aksinya atau lebih baik pulang lagi ke rumah. Namun posisinya sudah kepalang tanggung, dia tidak mungkin melewatkan kesempatan ini. Si ibu tetangga yang bernama Roida Sagala kemudian dibekap oleh Sinaga. Tanpa ampun pria pecandu nirkoboy itu mengerahkan segala tenaganya. Meskipun ibu Sagala sempat memberontak dengan mencoba untuk berteriak, namun tubuhnya kalah kuat dan dia berhasil dikuasai dengan sempurna oleh Sinaga. Di sana pria setengah gelo itu kemudian mengambil seutas kain untuk membantunya. Mulut dari ibu Sagala tertutup dengan sangat rapat hingga dia kesusahan untuk menghirup oksigen. Pada akhirnya dia kehilangan kesadaran dan Sinaga tetap mengikatnya dengan kuat untuk mengantisipasi perlawanan lanjutan. Singkat cerita, setelah memastikan bahwa mangsanya tidak mungkin lagi bergerak, Sinaga secepat kilat kemudian mencari beberapa benda yang ada di lemari kayu. Di sana dia menemukan perhiasan yang berkilauan dan ditaksir sekitar 10 gram. Dan setelah semuanya sudah didapat, dia kemudian melarikan diri melalui jendela yang sama. Selepas itu dia kemudian kembali pulang ke rumah kedua orang tuanya. Dan sekitar beberapa menit berikutnya dia memilih untuk langsung pergi ke rumah temannya. Di sana Sinaga selanjutnya meminjam ataupun menyewa angkot untuk menjemput istri tercintanya. Sementara itu suasana mencekam terjadi di rumah korban, di mana pihak keluarga merasa histeris setelah menemukan ibu Sagala dalam keadaan yang tidak bernapas. Dia terikat sebuah selang dan mulutnya terbungkam kain lap.
Di sini pihak keluarga kemudian meminta bantuan para warga yang lain dan tepat sekitar 1 jam berikutnya pihak kepolisian akhirnya datang ke rumah Ibu Sagala. Di sana para petugas kemudian memeriksa setiap sudut dari tempat tinggal korban dan akhirnya mendapati bahwa jendelanya terbuka serta dalam keadaan yang rusak. Tim medis yang sudah berada di hadapan Ibu Sagala juga langsung bertindak hingga pada akhirnya si ibu langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Berbanding terbalik dengan kondisi dari Sinaga dan Siska Pasaribu, di mana setelah mereka menjual beberapa gram perhiasan milik korban, sepasang suami istri itu kemudian membayar hutang ke beberapa rentenir, dan sisanya yang masih banyak dipergunakan oleh mereka untuk berpesta. Pada momen ini Siska sudah mengetahui mengenai perbuatan dari suaminya, namun dia memilih untuk bungkam karena dibutakan oleh uang yang ada di hadapannya. Si wanita yang berusia 19 tahun itu bahkan mengikuti langkah suaminya untuk mengkonsumsi Nirki Boy. Mereka tenggelam atas sebuah dosa besar yang sudah terjadi. Dan nampaknya tidak ada penyesalan karena yang terpenting pikiran mereka bisa terbang setinggi-tingginya pada halusinasi yang tidak terbatas. Sinaga juga berkata bahwa dia kemungkinan akan memilih pekerjaan ini di kemudian hari. Meskipun resikonya besar namun hasil yang didapatkan sangat memuaskan. Dan kehidupan mereka pasti akan lebih baik lagi ke depan. Singkat cerita, para penyelidik di kantor kepolisian terus mengupayakan peristiwa ini terbongkar. Mereka sempat meminta keterangan dari para warga yang rumahnya berdekatan dengan korban. Dan salah satu bukti utama kemudian didapatkan dari hasil sidik jari di rumah Ibu Sagala. Di sana Aban Ajar Sinaga kemudian langsung menjadi buronan dan dari hasil kesaksian ibunya bahwa sang putra sempat pulang ke rumah menjadi penguat bukti yang sudah didapatkan. Hingga sekitar beberapa jam berikutnya, Sinaga bersama dengan Siska Pasaribu akhirnya ditangkap di sebuah kontrakan yang baru mereka sewa 1 hari. Di sana keduanya nampak hendak menghilangkan jejak dengan tinggal di tempat yang baru. Namun pihak kepolisian lebih pandai dan para curut itu berhasil ditangkap. Menurut keterangan yang saya dapatkan, setelah dilakukan penyelidikan Sinaga kemudian mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Motif utama atas terjadinya peristiwa itu adalah masalah ekonomi serta hutang yang menumpuk pada rumah tangganya. Dan Sinaga mengungkapkan bahwa semua ini dilakukannya secara spontan. Dia menyangkal mengenai perencanaan karena semuanya terjadi dengan begitu saja. Pada keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, di sana mereka akan menerapkan vonis awal kepada Sinaga dengan hukuman selama 15 tahun penjara. Namun itu masih ditambahkan karena dia terbukti mengkonsumsi barang-barang haram. Hal yang sama juga akan diberlakukan kepada Siska Pasaribu di mana dia akan dipenjara karena telah menyembunyikan pelaku dan menikmati hasil atas perbuatan dari suaminya. Sebuah tindak dari perilaku manusia yang sangat sulit untuk dicerna oleh sebagian orang. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang kembali di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.